pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman, berdiri kokoh di persimpangan geostrategis dunia. Namun, di balik potensi yang besar ini, ada ancaman laten yang menggerogoti dari dalamnya, yaitu radikalisme dan ekstremisme, khususnya di kalangan pemuda. Mengapa kelompok usia produktif ini menjadi sasaran yang sangat empuk? Dan bagaimana ancaman ini dapat merusak fondasi strategis secara pertahanan nasional kita? Sebagai contoh, video ini akan mengupas tuntas ancaman tersebut. Memiliki kekayaan alam, suku, budaya, ras, dan agama. Tentunya Indonesia mengandung kerawanan dan kerentanan akan suatu ancaman bagi ketahanan pertahanan keamanan negara, baik pertahanan secara internasional maupun secara nasional. Beberapa contoh pertahanan keamanan yang sering kita jumpai adalah adanya kegiatan ronda malam di sebuah RT atau RW. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat telah menerapkan pertahanan keamanan dari ancaman kejahatan untuk mempertahankan kedaulatannya, yang berdampak pada rasa aman dan nyaman. Lalu bagaimana dengan pertahanan di pemerintahan? Pada pemerintahan, untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis, pemerintah telah menyerahkan tugasnya kepada aparat-aparat negara, seperti TNI atau Polri sebagai bentuk pertahanan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menerapkan pertahanan keamanan yang baik dengan contoh militer Indonesia masuk ke dalam ranking 16 besar militer terkuat di dunia. Hingga dari itu, dimulai dari kesadaran masyarakat untuk membela negara demi mempertahankan keamanan negara, akan memberikan ketahanan pertahanan dan keamanan negara menjadi negara yang dinamis, aman, dan nyaman. Apa itu radikalisme dan ekstremisme? Dua hal tersebut seringkali disalahartikan. Radikalisme adalah pemahaman atau aliran yang menginginkan perubahan drastis dan mendasar. Sedangkan ekstremisme adalah paham atau tindakan yang melampaui batas kewajaran, biasanya melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan radikal. Di kalangan pemuda, radikalisme dapat berawal dari ideologi intoleran, berkembang menjadi kebencian, lalu berujung pada tindakan ekstrim seperti terorisme. Lingkungan digital, khususnya media sosial, menjadi lahan subur penyebaran paham ini. Asian Alliance of Civilizations atau UNAOF yang digelar di Nusa Dua Bali pada bulan Agustus 2014 silam merupakan bentuk apresiasi masyarakat dunia terhadap Indonesia. Indonesia dijadikan role model sebuah negara multikultur yang harmonis. Hal ini karena Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menyatukan perbedaan yang ada. Di tengah keharmonisan ini, tiba-tiba muncul sekte-sekte radikal yang mengatasnamakan kelompok dan agama untuk mencari simpati dan dukungan. Tujuannya meruntuhkan NKRI. Mereka berniat mendirikan negara dengan ideologi kelompok mereka sendiri, mengkafirkan orang lain selain kelompok mereka, serta melakukan terorisme di berbagai daerah dengan cara menebarkan hoax, hate speech, isu sara merebak luas, pembunuhan, bom bunuh diri, dan lain-lain. Akibatnya, korban jiwa berjatuhan. Ekonomi melemah karena investor dan wisatawan takut datang ke Indonesia dan semangat persatuan bangsa memudar. MUI pun mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004 bahwa terorisme adalah haram. Walaupun pihak kepolisian dalam hal ini Densus 88 telah berhasil mengungkap setiap aksi teror yang terjadi, akan tetapi sebagai warga negara Indonesia, kita semua berkewajiban untuk bersama-sama dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan teror yang sangat berbahaya ini, baik melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya. Pemuda adalah kelompok dengan energi dan idealisme tinggi, namun juga rentan. Rasa ingin tahu yang besar, pencarian jati diri, dan keinginan untuk memberikan dampak bisa menjadi salah satu doktrin predikat untuk masuk. Mereka sering mencari makna dan solusi instan atas permasalahan sosial atau ketidakadilan yang mereka lihat. Faktor-faktor seperti
masalah ekonomi, kesenjangan sosial, kurangnya literasi digital, hingga krisis identitas dan lingkungan sosial yang toksik turut memperparah kerentanan ini. Media sosial menjadi katalisator menciptakan echo chambers yang memperkuat pandangan radikal. Singkatnya, hoax merupakan berita bohong. Kita bisa lihat di berbagai platform kalau hoax beredar di mana-mana. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak sih kenapa hoax bisa lebih mudah tersebar? Yang pertama, bias konfirmasi. Pada dasarnya, manusia cenderung menyukai berita yang mendukung pendapatnya, terlepas itu berita benar atau bohong. Yang kedua, judul yang bombastis. Berita hoax biasanya akan dibalut dengan judul yang menarik dan bombastis. Dan secara ilmiah, manusia cenderung suka dengan hal berita yang lebih menarik dan bombastis. Yang ketiga, panik. Saat seseorang sedang panik dengan berita dan judul yang bombastis, naluri seorang manusia adalah dengan menyebarkan secepat mungkin berita tersebut. Yang keempat adalah berita yang terus-menerus disebar. Berita hoax secara terus-menerus dapat dianggap menjadi sebuah berita kebenaran. Yang kelima adalah tidak disaring sebelum di-sharing. Dengan keadaan panik dan judul yang bombastis, membuat berita hoax tersebut menjadi lebih cepat disebarkan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kebenaran beritanya. Lalu, solusi apa yang mungkin kita bisa lakukan? Yang pertama, perbanyak literasi. Karena dengan literasi kita akan tahu bahwa berita tersebut merupakan berita bohong atau cuma berita rekayasa. Yang kedua, saringlah sebelum sharing. Jika kamu menemukan berita yang cukup mencengangkan dan bombastis, coba untuk dicek terlebih dahulu fakta dari berita tersebut. Dan yang terakhir adalah bijak dalam menanggapi berita, yang artinya kamu tidak perlu panik dan khawatir tentang berita tersebut, tapi kamu juga harus tetap waspada terhadap berita yang membuat atau menyudutkan sesuatu. Ancaman radikalisme dan ekstremisme di kalangan pemuda bukan hanya sekedar masalah sosial, namun ancaman serius terhadap geostrategi dan ketahanan nasional kita. Secara geostrategi, radikalisme dapat melemahkan persatuan bangsa, memicu konflik horizontal dan menciptakan ketidakstabilan internal. Ini akan mengurangi daya tawar Indonesia di kancah internasional, mengganggu investasi dan bahkan membuka celah bagi intervensi asing yang memanfaatkan perpecahan. Bayangkan jika energi pemuda kita yang seharusnya membangun justru terkuras untuk konflik dan pemecahan. Ini akan merusak posisi strategis kita di jalur perdagangan dan jalur maritim vital, serta mengikis kepercayaan global. Ketahanan nasional, radikalisme menyerang aspek ideologi, sosial budaya, dan ekonomi. Dan keamanan secara ideologi, paham interan mengganti Pancasila secara sosial dan budaya, memecah belah kerukunan, ekonomi terganggu akibat instabilitas, dan secara keamanan tindakan. Terorisme menciptakan rasa takut, menguras sumber daya negara, serta merusak infrastruktur negara. Jika pemuda sebagai tulang punggung masa depan teracuni, maka generasi kepemimpinan, inovasi, dan produktivitas nasional akan terhambat. Ini adalah bom waktu yang mengancam eksistensi bangsa. Kenal sebagai masa reformasi. Di masa ini, Presiden Habibie memimpin masa transisi karena beliau merupakan wakil dari Presiden Soeharto pada masa itu. Dalam waktu singkat, ia merekonstruksi ekonomi nasional dan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk pun mulai stabil. Beliau mencabut pembatasan pers, membuka ruang demokrasi dan mengizinkan jajak pendapat dengan Timor Timur. Di bawah kepemimpinannya, pemilu pertama di era reformasi sukses digelar pada 7 Juni 1999. Habibie kemudian menyerahkan mandat secara konstitusional. Ia digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur. Di tengah situasi politik yang belum stabil, Gus Dur menekankan pentingnya persatuan dan toleransi. Banyak yang mengenangnya sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Pada masa ini juga lahir program pembangunan nasional atau disebut dengan Propenas, dengan prioritas pada 9 bidang strategis.
Kemudian, Megawati melanjutkan pembangunan dan masa inilah rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memilih presiden secara langsung. Ia juga meresmikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian, pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama hasil pemilu langsung. Ia menjabat selama 2 periode penuh. Prestasi pemerintahan SBY yang bisa dicatat adalah revitalisasi industri pertahanan atau industri strategis, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC dan G20, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disebut dengan BPJS, dan pembangunan berbagai infrastruktur daerah. Kemudian, estafet pembangunan berlanjut kepada Presiden Joko Widodo. Melanjutkan fondasi pembangunan jangka panjang dari era sebelumnya, pemerintah Jokowi mengambil langkah cepat melalui program Nawacita yang berisi 9 agenda prioritas nasional. Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Proyek strategis nasional pun diluncurkan, mencakup ribuan kilometer jalan nasional dan jalan tol, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, hingga pembangkit listrik. Semuanya adalah untuk menghubungkan wilayah dan mendorong produktivitas. Dari masa kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah menapaki jalan panjang pembangunan. Setiap pemimpin, setiap zaman meninggalkan jejak dan tantangannya sendiri. Mencegah radikalisme di kalangan pemuda adalah tugas kompleks yang harus diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional. Tantangannya sangat besar. Tantangannya seperti: pertama, literasi digital dan media. Bagaimana memastikan pemuda kritis terhadap informasi online dan tidak mudah terprovokasi hoaks radikal. Kedua, pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Memperkuat nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebinekaan sejak dini. Ketiga, pemerataan ekonomi dan peluang. Memastikan pemuda memiliki akses pada pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, dan kesempatan berusaha. Keempat, peran keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan. Membangun lingkungan yang suportif dan membentengi pemuda dari pengaruh negatif. Kelima, koordinasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta harus bersinergi. Ini bukan hanya tugas aparat keamanan, tapi seluruh elemen bangsa. Keenam, reintegrasi dan deradikalisasi. Menyediakan program deradikalisasi yang efektif bagi mereka yang sudah terpapar, serta reintegrasi sosial yang suportif. Radikalisme dan ekstremisme adalah musuh bersama. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Mari kita jadikan energi dan idealisme pemuda sebagai kekuatan pendorong kemajuan, bukan perpecahan. Edukasi diri, sebarkan nilai-nilai moderasi, kritik informasi secara bijak, dan aktiflah membangun bangsa. Bersama kita menjaga geostrategi dan ketahanan nasional Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Idih si najis. Idih najis banget gue liatnya. Oh my god! What is that? Oh my god! Wow! Oh my god! Cintaku hanya kamu, cinta merah. Cihuy! Cihuy! Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mama gigit nih. Au. Kamu sini mau apa? Lu jangan say iya deh. Ya gue gampar mulut lu.
Takutnya.